Belanda minta Indonesia stop naturalisasi pemain mereka. Jelang Piala Asia, performa Rafael Strijk menanjak. Dua pemain keturunan yang punya skill bagus siap bela Garuda. Selengkapnya hanya di Region Champion. Seperti yang diketahui, PSSI sedang gencar mengincar pemain keturunan untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Cara tersebut dilakukan agar bisa memperkuat timnas Indonesia secara instan, sebab banyak agenda besar yang menanti timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Sebut saja seperti Piala Asia 2023 pada awal tahun depan hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk meraih hasil maksimal di kedua kompetisi tersebut, maka PSSI pun memutuskan untuk menaturalisasi sejumlah pemain yang memang gencar oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Menariknya, banyak pemain naturalisasi itu adalah pemain asal Belanda. Sebut saja seperti Shane Patinama, Sandy Walsh, Rafael Strijk, Ivar Jenner, dan yang terbaru adalah Justin Hubner. Selain itu, Stefano Lillipali, Mark Locke, Ezra Walian, Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Toni Kusel, Diego Michel, Ruben Wanabara, dan lainnya juga pemain asal Belanda yang sukses dinaturalisasi oleh PSSI. PSSI pun dipastikan masih akan terus menambah jumlah pemain naturalisasi terdekat J.I. dan juga Nathan Ju menjadi pemain asal Belanda yang lainnya yang siap dinaturalisasi. Bahkan J.I. dan juga Nathan disebut hanya tinggal datang ke Indonesia untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia. Selain itu, masih ada Ragnar Ormangun yang juga berpotensi dinaturalisasi. Belum lagi juga ada Tom Haye. Melihat banyaknya pemain Belanda yang dinaturalisasi, Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda, Guus de Jong, pun meminta agar PSSI agar tidak kebanyakan menaturalisasi pemain asal Belanda. Mark salah satu contohnya, dia tadinya pemain asal Belanda. Sekarang memperkuat timnas Indonesia, tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, katanya kepada awak media. Tentu tidak ada larangan terkait naturalisasi tersebut, selama sang pemain sepakat pindah timnas yang dibela dan PSSI menjalankan semua proses dengan sesuai peraturan, maka cara tersebut tentu sah-sah saja. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see. Penampilan menanjak terus dipertunjukkan oleh pemain penghuni lini serang timnas Indonesia, Rafael Strijk, bermain di ADO Den Haag U21. Pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut belakangan ini rajin mencetak gol saat bermain bersama timnya. Menyadur informasi yang ada di laman transmarket.com, pada 17 Desember 2023, semenjak memasuki bulan Desember tahun ini, pemain yang kini berusia 20 tahun tersebut tercatat selalu menciptakan gol saat diturunkan oleh ADO Den Haag di Liga Kelompok Umur U21. Hingga saat ini, Rafael yang telah bertanding untuk klubnya itu sudah 3 kali selalu sukses menciptakan gol ke gawang lawan-lawannya yang dia hadapi. Sebuah pencapaian yang tentunya sangat menggembirakan, mengingat sang pemain merupakan salah satu penggawa yang disiapkan oleh Coach Sintayong untuk pertarungan di Piala Asia U23. Menanjaknya performa Rafael Strijk bersama ADO Den Haag tentu menjadi sebuah angin segar bagi lini penyerang timnas Indonesia. Pasalnya dalam 2 pertandingan terakhir di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, timnas Indonesia tampak sekali sangat kesulitan dalam membobol gawang lawan yang mereka hadapi. Dengan semakin menanjaknya statistik yang ditunjukkan oleh Rafael Strijk, kita berharap semoga pemain ini terus konsisten dan mencapai puncak permainan ketika membela timnas Indonesia di gelaran Piala Asia di bulan Januari 2024 mendatang. Timnas Indonesia mendapatkan kabar bagus untuk bisa memperkuat skuadnya, sebab 2 pemain muda keturunan Tommy Miller dan juga Jayden Scheckter ingin memperkuat timnas Indonesia. Berusia 18 tahun, Jayden Scheckter sedang memperkuat klub Belanda Vitesse U21. Kiper bertinggi 187 itu memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang ibu atau nenek berasal dari Bali. Nenek saya lahir dan besar di Bali di sana. Masih punya banyak saudara, tetapi kami sekarang tinggal di Belanda, kata Jayden dikutip dari Football Indonesia. Jayden bergabung dengan Vitesse U18 pada Juli 2023. Sebelumnya ia merupakan jebolan dari Grace Cup Youth. Dan sejauh ini Jayden sudah tampil sebanyak 3 laga dan telah kemasukan 4 gol. Meski sudah kemasukan 4 gol, tetapi ia berhasil membawa Vitesse U18 mendapatkan kemenangan 3-1 atas FC Utrecht U18 serta imbang 2-2 dengan Feyenoord U18 dan bermain imbang dengan Ajax Amsterdam U18. Sedangkan Tommy Miller merupakan pemain keturunan Indonesia Kanada. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki garis keturunan dari ibunya, sedangkan kakeknya lahir dari Surabaya dan neneknya dari Belanda.
Tommy memiliki tinggi 190 cm dan bisa bermain sebagai gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Saat ini ia sedang memperkuat klub kasta tertinggi Liga Selandia Baru, Westcoast Rangers. Sejauh ini Tommy Miller sudah tampil 6 pertandingan bersama klub itu dan membuat 2 assist. Kemudian ia kembali ke Kanada untuk bermain di Universitas Copiapino dan tampil sebagai starter sebanyak 12 kali dengan menyumbangkan 6 assist serta masuk ke dalam tim terbaik di liga musim ini. Meski mereka berdua sangat ingin membela timnas Indonesia, tetapi keduanya terhalang administrasi sebab kedua pemain tersebut tidak memiliki paspor dan harus menjalani proses naturalisasi. Hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They